work, 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 work. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Daripada Podcast. Hari ini 22 Agustus saya syuting. Sekarang itu di jam 16.10. Saya yang harusnya mau interview orang, saya prihatin. Saya prihatin terhadap kondisi bangsa yang seolah-olah ada pada keadaan darurat. Darurat. Apa yang darurat? Saya kecewa terhadap influencer, terhadap komedian, mantan pejabat, politisi, artis, aktor, dan semua elemen yang tergabung di dalamnya. Saya kecewa. Darurat. Apa yang darurat? Mungkin teman-teman bisa melihat di media sosial kalian. Kemarin trending itu Garuda putih, latar belakang biru, Indonesia darurat. Narasi nge-repost, dia juga post, Panji Pragiwaksono repost, atau dia post. Apa yang darurat? I know kalian pasti akan bilang, wah kamu nih oportunis apa segala macam. Come on man, gak ada itu. Oke. Kayak kata Bang Panji aja nih, cut that stupid shit, oke? Jadi kalau kalian ingat, di 2024 itu ada Pilpres. Pilpres ada 3 calon. Nomor 1, kita bilang capresnya aja ya. Nomor 1, Anies Baswedan. Nomor kedua, Prabowo Subianto. Dan nomor ketiga, Ganjar Pranowo. Februari 14 kita memilih. Lalu sampailah kepada akhir dari bab Pilpres di putusan MK. Ingat ya, kata kuncinya, putusan MK. Pada saat itu kita percaya sama MK bisa memutus dengan seadil-adilnya. Pada saat itu kita percaya kalau demokrasi adalah cara terbaik untuk memilih pemimpin. Dan pada saat itu harapan-harapan semua dijunjung tinggi. Ada yang bilang perubahan, ada yang bilang keberlanjutan, ada yang bilang setengah-setengah, ada juga yang abstain. Lalu sampai sekarang pada titik ini. Ya kalian yang menonton ini, Pak Prabowo sudah terpilih, Mas Gibran sudah terpilih menjadi wapres. Saya resah karena ada akun Instagram yang dulu meminta foto, saya bilang saja, Tom Lembong videonya, dan dia mengcopyright saya di video tersebut. Dulu namanya Tom Bubble, sekarang menjadi Respons, I don't know.
dan semua copyright itu dihapus. Tapi terserah, saya juga nggak bodo amat. Saya komen. Seperti biasa saya komen aja di YouTube. Saya hanya komen Jokowi tetap di hati. Oh, kebakaran. Per detik ini itu udah 29 yang reply. Fuck man, itu gue banyakan buzzer, I know, banyakan buzzer. Gue tahu. Nggak berani. Kalian tuh nggak berani. Lu nggak berani sama gue. Jujur aja, lu nggak berani. Oke? Ada akun dari Nansa N4NSA, dia bilang, begini nih SDM rendah, otaknya mana nyampe. Well, kartu ATM lu gak kayak gitu kayaknya. Ada lagi dari akun @maesha_namesti. Ngarep banget dapet jatah ya. Kasian banget hidup lo. Gua janji di era Jokowi Ma'ruf Amin ini, kalaupun ditawarin jabatan, gua tolak. Makan tuh. Kita harus terus terang aja nih. Kita nih diadu domba. Tinggal nunggu 20 Oktober. Kita nih diadu domba parah. Lu kemarin minta MK pada saat Pilpres, timnya Anies ngarep sama MK. Dan gue jujur, gue juga ada di bagian tertentu di situ. Dan faktanya ya Pak, ya kita udah bisa lihat sendiri putusannya. Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih. Oke? Dan lu kecewa sama MK. Lu bilang Anwar Usman lah bla 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 bla, lu bilang Anwar Usman di situ bla bla bla. Udah nggak ada bos di sana. Oke, ada konspirasi bla bla bla. Oke deh, gue terima deh apapun lu. Ini di sekarang ini nih, putusan yang kemarin nih, Pak Anwar tuh nggak ada. Lu lihat gugatannya dulu deh, baru kita ngomong. Ini ranahnya juga di yudikatif, di legislatif. Terus lu nyalain Pak Jokowi. Lu mau apa sih? Lu kalau lu dikasih 1 miliar sama Pak Jokowi pun, lu bisa apa? Lu bisa apa? Ini pentingnya kita sadar bernegara. Ini pentingnya kita tahu. Gak boleh itu dukung masif. Gua Anies sampai mati, gua Anies. Man, cut that stupid shit. Kalau gua ngetip si Panji nih, cut that stupid shit. Jangan kayak gitu. Buat apa? Apa gunanya? Lu mau nyalain dia buat apa? Kalau lu yakin, ini basis datanya aja ya. 2014 kan Pak Prabowo nyalon sama Pak Jokowi. 2019-2024 kan Pak Jokowi juga lawan Pak Prabowo lagi. Berarti kebanyakan pemilih di 2024 ya pernah milih Prabowo, pernah milih Jokowi, titik kan? Selesai itu sampai situ masalah. Ini kita bahasnya sedata aja bos. Itu makanya menang mutlak. Gue tahu ada episode ketiga di sini, ada namanya Anies Baswedan, ada namanya Ganjar Pranowo. Gue ngerti banget. Tapi udah, ada partai tertentu yang di dalam dan keluar, dan masih ada loh di dalam sebenarnya faktanya di partai tersebut di dalam. Ya udah, ngapain bikin rusuh sih? Dan yang udah di luar, yang membela yang lain, gini loh, lu jangan salah sasaran ya.
Kalau lu mau nyasar, coba lu nyasar partainya deh. Ini keputusan itu bukan di anggota DPR-nya, Pak. I'm sorry to say. Lu lobby deh tuh ketua partainya. Kita ngomong gini sampai berbusa-busa. Itu udah ada yang deklarasi. Pak Anies sama Sohibul Iman tuh udah deklarasi loh untuk Jakarta. Dia tapi pilpres apa pilgub ya? Anjir, dia ada calon presiden jadi cagup, anjir. Tapi gak apa sih. Dia udah mencalonkan diri PKS, Anies Sohibul Iman. Oke? Lalu tidak terjadi kan? PKS malah mengusung RK. Per detik ini ya, gue gak tahu nanti. Per detik ini, 22 Agustus. Jadi, tolong teman-teman kita berpikir rasional. Gue kecewa banget sama bangsa ini, kecewa banget sama influencer. Kalian juga tolong berpikirlah rasional. Kalau lu nggak bisa ngarep sama orang lain, ya lu berharap pada diri lu sendiri lah. Oh iya, gue berharap sendiri itu, makanya gue turun ke jalan. Bos lo nge-tweet aja udah jadi harapan, tolol. Aduh, goblok nih orang emang nih. Ya, please, tolong, yuk bareng-bareng kita jaga Indonesia bareng-bareng. Dan please, tolong banget, kalau lu yakin kita akan sustain negara kita sampai 2000, I don't know, tanggal 3 tahun 3000-an kali, I don't know. Kita akan nyampe ke sana. Yuk bareng-bareng kita bersatu. Yuk. Dan Mas Anies masuk partai. Dari awal gue bilang masuk partai. Tapi kan partai sarana penyambun apapun argumentasi lu, masuk partai. Lu kalau emang lu yakin lu berlian, lu mau ditempatin di mana juga tetap berlian, bos. Dan lu gak usah sok-sok adu domba begini. Gue tahu bos. Desak Anies, lepet apa juga. Dan gak usah sok mengatasnamakan pejuang apa. Semua juga berjuang, bos. Orang yang nyari tukang beca juga berjuang. Semua juga berjuang di sini. AP juga berjuang, yang bankers berjuang, semua juga berjuang, sama aja. Dan satu lagi, gue tadi dapat ada saudara gue namanya Jilal Mardani, Om Jilal, sorry. Dia mengutip pernyataan Wanda Hamidah nih. Wanda Hamidah ini kalau nggak salah dulu Golkar katanya, gue nggak tahu dah, di Mahkamah Konstitusi. Dia bilang, para hakim konstitusi yang mulia, kami datang kemari menemui Anda semua untuk menyampaikan rasa syukur terima kasih. Kurang lebih setahun lalu Anda Mahkamah Konstitusi dinistakan. Lembaga ini diperlakukan hanya sebagai juru stempel murahan. Mahkamah terhormat ini diinfiltrasi bla bla bla. Bung Karno yang mempelopori pemimpinan Republik kita pernah mengatakan, jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Para hakim konstitusi yang terhormat, berterima kasih bla 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 bla. Telah lama hak rakyat dilipat-lipat, bertahun-tahun politik diubah hanya jadi permainan para juragan partai. Bla 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 bla. Lu masuk partai tapi padahal telah jadi rahasia umum di dalam dan di luar parlemen, partai-partai telah jadi bunglon, berubah mirip kongsi, jual beli suara, jual beli dukungan, jual beli integritas. Iya, lu nggak kepilih. Kurang duit. Telah jadi rahasia umum pula, politik bukan lagi perjuangan untuk perbaikan hidup rakyat. Kini politik adalah medan perdagangan, semua diringkus untuk dipertukarkan dengan kedudukan dan kekuasaan. Perilaku jujur disisihkan karena tidak laku, perilaku tidak jujur menjadi kelaziman baru. Betapa menyedihkan. Elit politik kita, para juragan palpor besar dan kecil telah mempersulit perbaikan perilaku yang tidak jujur, apalagi ketika mereka kian berkuasa, apalagi ketika mereka bersekongkol dalam sebuah kartel politik keculasan. Anda para hakim yang mulia berdiri di depan melawan itu. Anda bukan saja mencegah para pembegal demolition itu.
Demolition si jadi kekuatan yang menentukan pemilih dan pilkada. Anda mengembalikan demokrasi jadi percaturan pada demos. Rakyat banyak yang berhak. Udah deh, gini bos, lu kan nyalek kali ya. Kalau lu kepilih kan lu di DPR ya, berarti kan lu di dalam ya. Tapi ini kan masalah lu nggak kepilih. Ya udah, jadi intinya lu karena lu gagal pilih, lu mau nyari suara lagi. Ini motif, ini gua ya, nggak usah lu ngatas nama yang lain. Ini gua yang ngomong lagi gitu. Lu boleh debat gua sama Anda Hamidah. Oke, cut that stupid shit. Again, Bang Panji nih, komedian keren sih. Nanti gua nonton bang. Lu gak usah ngatas namain rakyat deh. Rakyat yang mana juga gue gak ngerti dah. Ini rakyat yang mana nih gue gak ngerti nih. Kalau darurat, gue udah gak di sini. Gue pasti diungsikan ke pengungsian mana, itu darurat bos. Gak ada yang darurat. Udah deh. Lu berjuang untuk keluarga lu. Lu berjuang, jangan semua salahin pemerintah, jangan semua salahin ini. Lu berjuang aja deh. Eventually suara lu didengar kok. Eventually suara lu didengar kok. Kalau emang udah waktunya, pasti kok. Jangan maksain momentum pak. Bu pak. Cuman dua itu ya, nggak ada yang lain. Bu atau pak. Gua tahu di dalam keresahan lu semua ada orang tua yang gagal mendidik anaknya. Dan lu melampiaskan itu soal karena Pak Jokowi ngebantu anaknya bla bla bla. Enggak. Gua akuin Pak Jokowi itu mertua dan orang tua yang baik banget. Kalau gua punya mertua kayak beliau, gua seneng banget. Dia baik banget. Dia sayang sama cucunya. Gua tahu itu. Tapi again, ada yang bilang dia petugas partai. Dan gak apa-apa terminologi petugas partai. Dan lu celakanya bilang petugas partai bisa ngatur partai. Nah itu double paradoks bos namanya. Petugas partai ngatur partai. Udahlah, yuk mendingan gini. Guys, apapun yang kalian percayai, yang mau berdoa. Tapi gue ngomong di sini supaya apa? Yuk kita song-song Indonesia yang lebih baik. Yang tua-tua nih, ini semua ini akibat dari ini gara-gara ulah lu. Lu dulu kurang keras. Lu bilang reformasi. Ini hasil lu. Lu bukannya speak up, apalagi yang cuma bacot di grup keluarga nih. Lu jangan di grup keluarga doang. Keluar tuh kalau emang berani ngomong. Katakan benar ya benar, salah ya salah. Grup keluarga doang mat buat apaan? Onani lu semua. Tolong. Oke. Ini emang gue ini keras banget, ini kasar banget. Supaya masuk otak lu malih. Supaya masuk otak lu. Ini buat kebaikan kita semua. Enggak kita sih lu deh. Lu dan bapak lu kali, gua enggak tahu dah. Tolong ya. Akal sehat dipelihara, enggak ada yang darurat. Kerja aja seperti biasa. Kalau lu di PHK, gue berempati banget. Gue kan bisa bantu semampu gue gimana pun caranya. Kalau lu mau ngobrol apa, lu tahu ada channel gue. Lu bisa reach ke gue kapanpun. Anyway, tetap semangat ya guys. Please. Banyak loh influencer yang bisa didengar di luar sana. Selain influencer yang ada di mana tuh? Yang demo-demo ini. Anjing gue pengen ngomong lebih banyak sih, tapi nanti deh. Kalau lu setuju, klik like and subscribe. Okay? See you in the another side, cool.